Halo, salam planter untuk rekan-rekan semuanya. Seperti biasa hari libur saya berkeliling kebun. Jadi melihat-lihat apa saja yang bisa didokumentasikan di seputaran kebun kelapa sawit. Aduh, di sini saya sedang berada di kebun yang memang potensi produksinya lumayan bagus, tapi yang jadi masalah di sini ini lagi-lagi masalah under pruning. Karena maklum, biasanya kalau sawit milik pribadi ini panennya hitungan ton, jadi orang itu hanya main-main curi buah saja. Baik, dalam video ini mungkin saya akan mengulas sedikit mengenai bunga kelapa sawit, dimana kita tahu bahwa kelapa sawit itu merupakan tanaman serumah, dimana pada satu pokok tanaman sawit itu biasanya terdapat bunga jantan dan bunga betina, seperti itu. Nah, kalau mau rekan-rekan melihat, di sini ada bunga betina. Oke. Ini untuk bentuk fisik bunga betina dari kelapa sawit. Dia kalau masih berwarna putih itu tandanya belum mengalami pembuahan, masih dalam masa antesis. Di sini biasanya dia hanya 3 hari masa antesisnya, sama dengan bunga jantan dia. Untuk bunga betina ini untuk bisa sampai dengan panen, dari pembuahan sampai dengan panen, bisa kita panen itu kurang lebih sekitar 6-7 bulan. Jadi sampai dia pembuahan, kemudian menjadi buah, kemudian masa kita panen, kurang lebih sekitar 6-7 bulan dia, baru kita bisa panen lapangan. Jadi kalau dari rekan-rekan ada yang aplikasi pupuk nih, ketika kita aplikasi pupuk sekarang, tiba-tiba 2 bulan yang lagi muncul produksinya naik. Jadi aplikasi pupuk sebelumnya itu bukan penentu meningkatnya langsung secara drastis produksi tersebut gitu. Jadi karena memang ada proses panjang. Kalau memang aplikasi pupuk, ada masa pupuk itu untuk terurai, ada masa pupuk itu terhisap, baru menghasilkan bunga dan kemudian menjadi buah dan menjadi hasil produksi. Selain bunga betina, yang nggak kalah penting adalah bunga jantan. Seperti ini penampakannya untuk bunga jantan. Di situ terlihat ada gerakan-gerakan serangga di situ. Itu namanya serangga Elaedobius. Itu adalah serangga yang membantu penyerbukan di sini. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Di situ terlihat ada kuning-kuning di situ. Di sulur yang panjang itu namanya polen. Jadi bunga jantan itu menghasilkan serbuk polen. Nah, untuk serangga Elaedobius yang menempel atau menghisap nektar dari bunga jantan ini, kemudian dia terbang ke bunga betina, dimana serbuk dari polen ini kan sudah menempel di badan dan kaki serangga Elaedobius. Jadi dia membantu penyerbukan di situ, membantu terjadi penyerbukan. Nah, di sini sama halnya dengan bunga betina, masa antesis bunga jantan juga 3 hari dia di sini. Dan baunya wangi. Ya, baunya wangi di sini.
Eh, Begitu pentingnya bunga jantan untuk pembuahan. Jadi untuk bisa sempurna suatu pembuahan itu ada namanya standar bunga jantan per hektar. Jadi kalau berdasarkan dari buku yang saya baca, ternyata untuk bisa memenuhi untuk membuahi dalam 1 hektar itu diperlukan minimal 3 buah bunga jantan di sini. Jadi kalau apa namanya misalkan bunga jantannya terlalu sedikit, mungkin hanya 1 atau bahkan mungkin tidak ada kemungkinan buah menjadi buah parteno ataupun buah landak seperti itu. Juga pada bunga jantan yang sudah lama, jadi pada saat kumbang Elaedobius itu dia menghisap nektar atau menghisap madu yang ada di bunga jantan itu, sebenarnya dia itu sekaligus bertelur di situ. Jadi pada saat bunga jantan itu sudah tidak aktif lagi, di dalam bunga jantan itu terdapat ulat-ulat dari serangga Elaedobius seperti itu. Nah, itulah yang menjadi sasaran kenapa tikus itu menyerang bunga jantan. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini serangan tikus. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini kan posisi bunga jantannya ini sudah lama nih, sudah tidak aktif lagi di sini. Karena masa antesisnya sudah lewat, tetapi si tikusnya masih menyerang bunga jantan ini. Karena di dalam bunga jantannya ini ada larva dari serangga Elaedobius. Nah, kalau memang tikus ini memakan larva dari serangga Elaedobius, otomatis akan berpengaruh pada populasi dari serangga Elaedobius itu. Nah, ini di sini malah habis nih, sudah tidak ada lagi. Nah, ini sampai habis dimakan. Nah, kalau populasinya berkurang, dimana untuk 1 hektar populasi minimum dari serangga Elaedobius adalah 25.000 ekor per hektar. Jadi kalau walaupun ada bunga jantannya, ada bunga betinanya, tapi kalau media yang membantu ataupun fasilitator yang membantu penyerbukan tidak ada, ya percuma saja, penyerbukan tidak akan maksimal nantinya. Nah, di sini juga ada tuh, terlihat tuh masih bergerak-gerak serangga Elaedobiusnya. Meskipun bunga jantan itu penting, tapi bukan berarti ketika terlalu banyak bunga jantan itu menjadi baik, tidak. Karena hasil produksi itu memerlukan keseimbangan antara keduanya tadi. Adanya bunga betina, terus tadi rasio untuk bunga jantannya, tiga bunga jantan untuk 1 hektarnya di situ. Ada juga dalam satu blok misalkan banyak kelapa sawit yang malah justru banyak berbunga jantan nih karena stres, misalkan kurang pemupukan ataupun karena memang posisi dia terlalu kering, itu bisa saja terjadi di situ. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah adanya keseimbangan antara bunga jantan dan bunga betina itu tadi. Nah, ini bunga jantan yang belum antesis sempurna nih, baru sedikit serbuk polannya, tapi sudah memasuki masa antesis, tapi belum antesis sempurna di sini.
Nah, ini bunga betina yang sudah melewati masa antesis dia. Ini sudah hampir terbentuk apa namanya berondolan kecil nih, berondolan muda. Dia menghitam dia ujung bunganya. Kalau dia masih antesis, biasanya dia berwarna putih. Ini untuk yang hasil dari bunga betinanya. Nah, kebetulan di sebelahnya ini ada bunga jantan nih. Nah, ini belum mekar nih, belum, mungkin berapa hari lagi dia akan mekar dan akan memasuki masa antesis di sini. Terlihat di situ kan. Nah, ini coba kita ambil satu. Ini kita ambil satu. Kemudian biasanya ada dalamnya ada larva dari serangga Eladobius. Coba kita buka. Kita buka. Kita buka seperti ini. Oh, banyak sekali ternyata di sini. Ini kalau rekan-rekan mau melihat seperti apa larva dari serangga Eladobius, nih saya tumpahkan ke tangan. Kita buka lagi. Nah, di sini terlihat ada yang bergerak-gerak di sini kan. Nah, ini larva dari serangga Eladobius nih. Kalau bisa kita lihat di sini. Bergerak-gerak dia. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai bunga kelapa sawit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan salam blender.